Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Lisha Silvana Balawatu, nomor STMBK 21913772. Saya mahasiswa dari STT Inti Makassar. Saya semester 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu metode penelitian karya ilmiah. Sebelum saya lanjut, jangan lupa komen, like, and subscribe. Mengapa disebut metode penelitian dan penulisan karya ilmiah? Di sini terdapat dua kata, yaitu metode penelitian dan karya ilmiah. Kita bisa mengetahui yang pertama, yaitu metode penelitian. Secara umum, metode penelitian atau metode ilmiah adalah sebuah proses atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Bahwa adanya metode penelitian memiliki fungsi yang sangat penting dan menjadi pedoman untuk mengerjakan suatu penelitian agar menghasilkan karya tulis yang maksimal. Kemudian karya ilmiah yaitu harus berdasarkan fakta dan harus berdasarkan bukti yang memang ada atau nyata atau masuk akal. Kemudian kita masuk pada cara membuat metode penelitian. Jadi yang sering dipertanyakan sebagai mahasiswa, masalahnya seperti ini. Banyak di antara kita seakan-akan tidak bingung dalam membuat metode penelitian karya ilmiah. Dan ketika dibaca oleh dosen atau pembimbing, itu hanya sebuah mengcopy paste atau mengubah sedikit metode penelitian atau skripsi sebelumnya. Contohnya yang sering muncul dalam penulisan karya ilmiah. Nah, ini yang harus kita pahami karena tidak banyak kita sebagai mahasiswa paham. Nah, bagaimana cara kita melakukan metode penelitian? Ini harus kita tekankan dalam menulis penelitian, bukan sebuah menjelaskan bla bla bla. Itu istilahnya hanya menjelaskan deskripsinya saja. Nah, yang sering terjadi hal-hal seperti itu akan diminta untuk revisi karena itu tidak mengalir dari penelitian yang kita lakukan. Jadi kalau penelitian kita misalnya hanya di perpustakaan dan hanya mengambil literatur dan tidak cukup menjelaskan bagaimana penelitian itu, memang kita harus pergi ke perpustakaan mencari buku-buku referensi namun kita harus menggandengkan dengan meneliti, contohnya turun ke lapangan. Jadi kita menuliskan penelitian dan dengan cara yang baik dan menggunakan prosedur yang tidak sistematis, yang tulisannya kita tidak dianggap tulisan ilmiah hati, hanya dianggap tulisan opini biasa. Ketika kita menggunakan prosedur yang jelas dan penulisan karya ilmiah yang kita lakukan dengan sistematis, yang rinci, tegas, dan terstruktur, itu adalah karya tulis ilmiah. Dan ketika kita asal menulis, meskipun kita menggunakan berbagai sumber perpustakaan dari manapun, seakan-akan metode ilmiah, namun ketika tidak menggunakan metode yang jelas, itu bukan tulisan ilmiah, itu hanya bias dikatakan tulisan populer yang kebetulan menggunakan sumber. Bagaimana sih caranya menulis karya ilmiah yang baik? Jadi saya akan menjelaskannya.
Yang pertama itu membuat judul yang mampu mengikat perhatian. Munculnya Saya Anak Teologi, judulnya Menyembah Allah atau Ilahi. Ya, tentunya judulnya harus singkat, menarik, dan jelas. Pastikan judul kita itu adalah satu atau dua kata yang membuat orang penasaran. Jangan sampai semuanya itu biasa dan sudah diketahui orang, jadi kita harus membuat penasaran orang. Orang kan jika melihat karya ilmiah tidak langsung melihat isinya, namun atau penutupnya, atau pasti melihat judulnya. Ketika judulnya bagus dan menarik orang untuk membaca karya tulis itu, nah selanjutnya yaitu pilih topik ide yang memiliki urgensi paling penting. Nah, apa yang sedang hit sekarang, misalnya apakah gereja dapat merubahnya dalam menghadapi COVID-19? Nah, jadi mungkin kita bias menggunakan yang masih panas-panas. Coba analisa bagaimana respon jemaat dalam menghadapi ini. Mungkin itu yang lebih menarik. Kemudian selanjutnya aplikasinya dan memiliki dampak yang luas. Nah, jadi walaupun aplikasi kita hanya sederhana, yang penting dapat kita pahami. Walaupun punya ide yang cemerlang tapi sulit untuk dipahami, jadi kita cukup menggunakan yang simple saja. Nah, selanjutnya kita membuat karya ilmiah, karya tulis itu kita menggunakan abstrak. Itu isinya yang pasti. Yang pertama kita harus menggunakan judul karangan yang latar belakangnya adalah tujuan atau metode penelitian. Misalnya itu penelitian sumber data dari mana masalahnya yang dibahas atau hasil yang dicapai. Itu berbau riset. Kemudian setelah abstrak, carilah ide yang selaras dengan tujuan programnya, misalnya gereja dan perubahannya. Nah, kemudian bagaimana jika ada pertanyaan yang muncul seperti ini? Bagaimana ketika kita sudah menemukan judul dari awal dan ketika sedang membuat penulisan karya ilmiah, kemudian muncul judul yang lain. Kita menggunakan padahal sudah punya ide. Jadi memang sebenarnya ketika kita ingin menulis karya ilmiah, kita harus mempunyai ide, mempunyai judul, semangat, penyemangat. Nanti ketika kita menulis karya ilmiah, untuk membuat judul yang menarik kita harus memperhatikan 3 aspek. 1 adalah jumlah kata, tapi kebanyakan orang tidak menemukan jumlah kata atau tergantung dengan dosen pembimbingnya. Misalnya biasanya ideal penulisan karya ilmiah sampai 12 kataan. Tetapi jika tidak ada ketentuan dari dosen pembimbing, kita biasa sesuaikan dengan penulisan karya ilmiah kita. Kemudian kedua, judul yang baik akan memperhatikan struktur kalimat yang baik dan cara yang benar. Suatu judul merupakan suatu pernyataan, bukan pernyataan atau kalimat perintah. Yang ketiga, judul yang menarik membuat istilah atau singkatan yang kita buat sendiri sehingga buansa menarik perhatian untuk dibaca. Dan yang paling penting, judul harus masuk pada pembahasan dan tidak lari dari pembahasan. Nah, kita harus membahas bagaimana metode itu. Sekarang kita harus masuk pada langkah-langkah penulisan karya ilmiah. 1. Menentukan topik.
adalah topik pembicara yang mendasari tulisan dan menjiwai seluruh isi kerangka. 2. Menentukan tujuan dengan mengetahui tujuan yang ingin kita capai akan memudahkan proses pengumpulan data yang kita butuhkan. Yang ketiga, mengumpulkan data tulisan ilmiah populer adalah jenis tulisan yang tergolong argumentatif. Maka untuk dapat meyakinkan pembaca diperlukan dukungan data atau fakta. Menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, koreksi dan terus koreksi karya ilmiah, seperti efektif kalimat-kalimat yang digunakan sudah sesuai esensi yang kita gunakan atau ejaan yang berlaku. Apakah kerangka yang sudah dilakukan dengan cermat? Publikasikan sifat dan jenis penelitian. 1. Sifat penelitian. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian itu adalah penelitian deskriptif. Artinya, penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. 1. Penelitian yang bersifat deskriptif karena penelitian yang semata-mata menggambarkan objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. 2. Jenis penelitian. Penelitian adalah jenis penelitian adalah menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitian, yaitu penelitian bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif. Penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejala dengan menginterpretasikan masalah. Sumber data. Pada tahap ini, penelitian berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian terdapat 2 data utama, yaitu primer dan data pendukung sekunder. 1. Data primer. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Adapun yang terlihat secara langsung sebagai sumber data primer di sini adalah digunakannya metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informasi dalam penelitian, data sekunder. Data sekunder adalah data yang tersusun dan disusun dijadikan dalam bentuk-bentuk dokumen. Adapun sumber data sekunder di sini adalah buku-buku yang terkait di gereja. Metode pengumpulan data. Dalam penulisan naskah tesis atau penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini merupakan salah satu jenis metode yang menitik beratkan pada penalaran yang berdasarkan realisasi sosial secara objektif. Metode penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data secara mendalam mengenai kegiatan suatu program, perilaku peserta, interaksi manusia secara luas. Dalam hal ini, untuk mengumpulkan data yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah yang berkaitan dengan metode penelitian tersebut. Wawancara atau interview.
Metode wawancara adalah pengumpulan data atau dengan jalan tanya. Jauh sepiat dengan cara sistematis berlandaskan tujuan penelitian. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan menjelaskan seputar permasalahan secara mendalam sehingga diperoleh data yang akurat dan terpercaya. Karena diperoleh secara langsung tanpa sebagai penguat hasil observasi dan mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan teknik wawancara. Dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang dipimpin dan dilengkapi dengan metode wawancara. Metode wawancara yang dilakukan peneliti di sini adalah sebagai penunjang mengumpulkan data dan kelengkapan data. Yang kedua, observasi. Observasi adalah metode pengumpulan atau pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang sedang diselidiki. Observasi yang digunakan adalah observasi langsung, yaitu memperoleh data secara subjek dengan pengamatan partisipasi, yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan secara mendalam dengan menyeluruh atau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian dengan melibatkan interaksi sosial antara peneliti, responden, dan dalam suatu penelitian selama pengumpulan data. Adapun data yang diperoleh dalam observasi langsung adalah kata yang konkret tentang subjek. Selanjutnya, data yang diolah dan hasilnya kemudian dibuat dengan bentuk kata-kata dan tulisan. Penggunaan metode observasi dimaksud untuk menjelajahi atau sebagai pendahuluan untuk mengawali penelitian dengan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, data-data didapatkan melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan diolah secara relevan dengan objek penelitian. Yang berikutnya adalah metode analisis data. Data yang sudah terhimpun melalui metode tersebut dilihat pertama-tama diklarifikasikan secara sistematis. Selanjutnya data tersebut disaring dan disusun dalam kategori-kategori untuk pengujian saling dihubungkan. Dalam istilah teknisnya, metode analisis data seperti yang disebutkan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode analisis data yang berproses kerjanya meliputi penyusunan dan penaksiran data atau penguraian secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antara konsep. Jadi, penelitian dalam tesis ini berusaha untuk memberikan penaksiran terhadap fenomena-fenomena yang ditemui di lapangan, tentunya dengan fokus penelitian yang telah ditentukan. Dan di sini saya tidak terlalu membahas metode penelitian karya ilmiah, saya lebih membahas metode penelitian atau penulisan ilmu teologi dan pak. Hidup itu bermakna bila kita saling berbagi. Dalam rangka itu pun saya ingin berbagi topik-topik penelitian, dan penelitian disebut dengan penelitian yang bersifat biblika untuk teologi dan pendidikan agama Kristen saya. Saya mengklarifikasikan sesuai jurusan dan teologi kependetaan. Ragam penelitian dalam teologi ada dua. Penelitian biblika, yaitu melalui penafsiran Alkitab. Contohnya hubungan pengampunan dosa menurut Kolose 1 ayat 14 terhadap ketekunan iman antara jemaat dan gereja.
2. Penelitian biblika melalui sistematis doktrin. Prinsip penelitian teologi sampaikan apa yang benar dan salah, selebihnya itu adalah jahat. Kerjakan penelitian untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bersukacitalah dalam penelitian. Filipi 4 ayat 4. Di semester 1 kita belajar mata kuliah filsafat. Nah, itu juga berguna bagi penelitian kita. Filsafat adalah kegiatan manusia yang mempunyai adanya ilmiah. Ilmiah itu bermaksud untuk menyelidiki dan mengetahui kenyataan di dalam keseluruhannya. Langkah-langkah membuat metode penelitian yang pertama adalah memahami dunia teori. Yang kedua, memahami teori yang diteliti. Yang ketiga, dedukasi data, informasi dahulu, teori pada teorisasi. Yang keempat, indusi. Indusi adalah pengalaman atau fakta. Yang kelima adalah batasan masalah atau keterbatasan. Contohnya masalah saat penelitian. Apakah jemaat mau terbuka dengan masalah yang ada? Lukas 1 ayat 13. Apa yang bersifat penelitian teologi? Berdasarkan masalah, berdasarkan kecintaan untuk mengambil kegiatan dalam membicarakan masalah, berdasarkan masalah penyelidikan konseptif, berdasarkan masalah secara tertentu, berdasarkan masalah secara sikap kejujuran, keprihatinan yang tinggi, berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengetahuan teologi. Gap penelitian. Apa itu gap? Gap adalah teori satu dengan lainnya antara masalah dengan fenomena. Gap penelitian adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan dinyatakan. Kesengsaraan hasil penelitian yang satu dengan yang lain, kesenjangan teori yang satu dengan yang lain. Rumusan masalah menunjukkan apa yang telah diteliti masalahnya yang membutuhkan usaha deskripsikan menjelaskan masalah yang ditemukan dalam penelitian. Tujuan penelitian adalah singkatannya untuk memperoleh apa yang dipertanyakan untuk dijawab. Ciri-ciri masalah tidak mudah dicari jawabannya, menimbulkan kerenjangan dan menimbulkan ketakutan. Batasan masalah berdasarkan tempat, lokasi penelitian, batas fokus, masalah yang diteliti, konsep, batasan waktu, periode penelitian. Ya, sekian dari saya pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.